Kami dari grup 2 MD2C UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin menjelaskan tentang pencegahan wabah virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi pada media online. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Lutfia Lagita Trisdianti dari Manajemen Dakwah 2C dengan NIM 111-905-30124. Nama saya Nurhikmah Hadayani dengan NIM 121. Nama saya Muhammad Rizky Ridwan dari MD2C dengan NIM 005391. Nama saya Muhammad Agung Cahyono dari MD2C dengan NIM 111-9053-000097. Nama saya Aulia Kania Rifata Magadini dengan NIM 111-9053-000106. Saya dari Pokja 2. Saya Ahmad Jiaul Gani dari MD2C dari Pokja 2 dengan NIM 111-953-00000120. Saya Idara Maniasyam dengan NIM 90 dari Pokja 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Ashagaf dengan NIM 111-905-3000129. Nama saya Abdul Mujib, saya dari MD2C dengan NIM 1119053-00000131. Saya Uyaina Tumila dengan NIM 095. Saya Muhammad Ibni Fajrani dari MD2C dengan NIM 111-953-000099. Nama saya Nida Nadia Zakia Tunisa dari MD2C dengan NIM 111-905-300000113. Nama saya Imam Khalilullah dari MD2C dengan NIM 111-905-300000101. Nama saya Muhammad Rizky Sabian dengan NIM 111-905-300000114. Selama ini, sektor pariwisata digadang-gadang menjadi salah satu sumber kontribusi devisa terbesar bagi Indonesia. Namun, ketika hadirnya COVID-19 membuat sektor pariwisata sendiri mengalami banyak perubahan yang berpengaruh. Salah satunya adalah karena adanya instruksi menjaga jarak sosial atau social distancing dan gaung beraktivitas di rumah. Sehingga membuat sektor pariwisata sendiri itu menjadi lesu. Atraksi wisata banyak yang ditutup, okupansi mayoritas hotel pun turun drastis. Sehingga artinya tidak adanya pemasukan bagi mereka. Kemudian pada Februari 2020, ada 10.000 turis Tiongkok yang batal ke Bali. Ini bersumber dari Astindo. Lantas, mengapa ini begitu penting bagi seluruh elemen pemerintahan bahkan masyarakat? Karena ekonomi tidak hanya berbicara mengenai sandang, pangan maupun pakan, tapi adanya interaksi manusia di dalam. Ini bukan lagi masalah individual, melainkan masalah bersama. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah menerapkan pembatasan warga negara asing dan travel warning untuk sektor pariwisata itu sendiri, namun sedikit yang menjalani. Ketika pemerintah melarang, harusnya pemerintah juga memiliki jalan, karena kebutuhan hidup yang harus terpenuhi setiap hari. Dan saya akan menjelaskan tentang dampak corona di bidang budaya. Seperti yang kita ketahui, budaya masyarakat Indonesia itu terkenal dengan keramah tamahannya. Bila bertemu selalu bersalaman dan menyapa dengan senyum yang hangat. Tapi dengan adanya virus corona ini, pemerintah Indonesia memberlakukan lockdown dan social distancing. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat Indonesia menjadi jaga jarak antara satu sama lain, dan juga masyarakat menjadi kecanduan dengan gadget. Tapi ada juga hal baiknya, contohnya menguatnya tradisi orang Jawa yang selalu minum jamu untuk menjaga daya tahan tubuh. Dan juga menjadi lebih banyak waktu untuk keluarga. Semua aturan terkait dengan virus corona tersebut pasti untuk kebaikan rakyat. Jadi kita harus selalu mematuhinya.
Adapun dampak ekonomi dalam wabah COVID-19 ini, banyaknya pengurangan lapangan pekerjaan hingga menyebabkan pengangguran di Indonesia ini bertambah, dan juga melambungnya harga-harga sembako dikarenakan wabah COVID-19 ini. Dampak pandemi virus corona kini sudah merambah ke dunia pendidikan. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan meluasnya penularan, hingga pembatasan ujian nasional di segala bidang pendidikan. Menurut Nadiem, pemerintah khawatir jika tetap dilaksanakan, membuat penyebaran COVID-19 semakin merebak. Dampak yang paling dikhawatirkan adalah efek jangka panjang, sebab para siswa dan mahasiswa secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan yang dijalaninya. Hal ini bisa mengakibatkan pada terhambatnya perkembangan dan kematangan mereka di masa yang akan datang. Pastinya kondisi demikian akan mengganggu pencapaian kematangan siswa dalam meraih tujuan, baik secara akademis maupun psikologis. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak psikologisnya. Siswa yang harus tertunda proses pembelajarannya sangat memungkinkan akan mengalami trauma psikologis yang membuat mereka demotivasi dalam belajar. Saat ini, berdasarkan informasi, Kemendikbud turut menggandeng beberapa platform belajar online, yakni seperti Ruang Guru, Zenius, Google Indonesia, dan lain-lain. Setiap platform akan memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus mampu melalui segala masalah yang ada. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia siap dengan segala kemungkinan, dengan lahirnya teknologi karya anak bangsa untuk memberikan layanan pendidikan secara online atau daring. Saya, Aulia Kanyari Fatama Garini dari Pokja 2 akan menjelaskan tentang kebijakan umum yang telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Indonesia terus melakukan pemantauan umum terhadap kasus COVID-19 ini, yang dimana setiap harinya terus terjadi peningkatan. Namun, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki banyak dampak, terutama dalam dampak negatifnya, yaitu terhadap dari segi ekonomi, yang dimana dengan adanya PSBB, kemudian untuk mempercepat pengobatan dan penularan lebih luas, pemerintah harus menerapkan kebijakan at all cost seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri. Yang dimana saran dari saya, kepentingan kemanusiaan lebih penting daripada kalkulasi ekonomi yang masih dapat ditanggulangi sejalan dengan berubahnya ekonomi masyarakat. Terima kasih. Baik, seperti yang kita ketahui, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan di dalam mengurangi dampak penyebaran COVID-19 untuk sementara ini. Di antaranya ada 5 kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Yang pertama, pemerintah pusat mengeluarkan anggaran sebanyak 405,1 triliun rupiah yang diperuntukkan untuk masyarakat. Yang kedua, pembatasan sosial berskala besar. Yang ketiga, keringanan biaya listrik bagi sejumlah kalangan masyarakat terhitung mulai dari bulan April, Mei hingga Juni. Yang keempat, keringanan pembayaran kredit bagi sejumlah kalangan seperti pengemudi ojek online, nelayan, hingga pengemudi sopir taksi yang akan mendapatkan keringanan kredit kendaraan bermotor. Yang terakhir adalah larangan mudik bagi sejumlah kalangan di masyarakat. Tentang kebijakan ekonomi dalam menghadapi virus corona. Sekarang, virus corona atau COVID-19 telah menjadi pandemi global. Epidemi corona akan membawa konsekuensi kerusakan ekonomi yang tak pernah terbayangkan oleh para pemangku kebijakan ekonomi. Namun, sekarang pendekatan kebijakan tersebut terbukti kurang memadai. Krisis akibat wabah corona berbeda dari krisis 2008. Bahkan, tatkala permintaan menukik ke dasar jurang di sebagian besar sektor, ada sektor yang permintaannya melonjak ke langit sehingga harganya meningkat tajam dan pembeli utamanya justru tidak dapat untuk membeli. Contoh yang paling jelas adalah
di sektor kesehatan. Banyak warga Cina yang kesulitan untuk mendapatkan masker atau obat-obatan yang mereka butuhkan. Kalaupun ada, harganya meningkat tajam, lalu mereka tidak dapat untuk membelinya. Dalam hal ini dibutuhkan intervensi pemerintah yang menyasar beberapa sektor disertai dengan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dampak ekonomi wabah corona sangat kompleks dan lintas sektoral. Untuk mengatasinya secara efektif, perumus kebijakan idealnya negara-negara yang tergabung dalam C20 dapat memotret gambar besarnya yang mencakup kaitan intersektoral yang terjadi akibat wabah ini. Di mana pemerintah sudah melakukan adanya sebuah peraturan yang dimana peraturan tersebut itu kita dilarang untuk beraktivitas di luar rumah. Bahkan jauh dari ini pemerintah melarang kita untuk melakukan sebuah aktivitas yang dimana aktivitas itu yang bisa menimbulkan banyak orang, yang dimana banyak orang itu bisa mengakibatkan dimana virus itu bisa menyebar, bahkan bisa menular. Dan saran saya pribadi, bagaimana bisa menyikapi dengan rakyat-rakyat yang kurang mampu, bagaimana dengan pemerintah yang bisa mengatasi itu semuanya, bahkan rakyat-rakyat kecil pun bisa namanya tidak merasakan sebuah kesusahan yang dimana kesulitan perekonomian, bahkan sebagai kepala keluarga dia bahkan bingung bagaimana bisa menafkahi keluarganya. Presiden Jokowi kembali mengeluarkan statement untuk mencegah COVID-19 ini. Salah satunya dengan melakukan pelarangan mudik bagi masyarakat. Dilansir dari Tirto ID, larangan mudik ini mulai diberlakukan tanggal 24 April 2020. Mengapa hal tersebut perlu dilakukan? Karena COVID-19 ini dapat menyebar dengan gejala ataupun tidak sama sekali. Untuk itu, COVID-19 ini dapat berbahaya kepada sanak saudara yang ada di kampung halaman. Maka, ikutilah himbauan dari pemerintah, tetap di rumah dan jangan mudik. Terima kasih. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah wabah virus corona menetapkan kebijakan PSBB atau biasa disebut dengan pembatasan sosial berskala besar yang mana ditetapkan pada tanggal 10 April 2020 di mana seluruh tempat dan kegiatan di sekolah, tempat bekerja, tempat beribadah, tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi dibatasi dan dihimbau akan pengalihan kegiatan tersebut pada media komunikasi yang paling efektif dan dilaksanakan di rumah. Tujuannya untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang terjadi antar orang pada suatu wilayah tersebut yang didasari dengan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan virus corona dengan anggaran hukuman yaitu maksimal pidana penjara 1 tahun dan denda sebesar 100 juta. Juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19 yaitu Ahmad Yuryanto menegaskan pemerintah menjalankan program masker untuk semua. Mulai dari tanggal 5 April 2020 hingga sekarang, yang sesuai dengan anjuran WHO yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, di mana Ahmad Yuryanto mengatakan bahwa masyarakat harus menggunakan masker bedah dan masker N95 hanya digunakan untuk para tim medis saja. Kita sebagai masyarakat biasa harus menggunakan masker kain. Ahmad Yuryanto menegaskan juga kepada masyarakat ketika hendak keluar rumah hendaknya memakai masker kain dan menganjurkan pengguna masker kain hanya boleh kurang lebih 4 jam saja dan kemudian harus dicuci. Tindakan masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah atas aturan PSBB. Yang pertama, menjaga keamanan wilayah.
Hal tersebut menjadi prioritas utama selama masa PSBB berlangsung. Untuk itu, masyarakat harus berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. Yang kedua, membatasi kegiatan sosial dan budaya. Bagi pasangan yang ingin menikah, akad nikah hanya boleh dilangsungkan di kantor urusan agama tanpa resepsi. Dan yang ketiga, menjalankan aturan moda transportasi beroperasi terbatas. Jumlah penumpang harus dikurangi sebesar 50% dari kapasitas moda transportasi, membatasi jam operasional, dan menerapkan jarak aman antar penumpang. Masyarakat dapat melaporkan kegiatan yang dilarang selama masa PSBB melalui kanal pengaduan cepat respon masyarakat guna memaksimalkan penerapan pembatasan dan mencegah COVID-19. Tindakan yang harus dilakukan masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah tentang larangan mudik. Yang pertama, masyarakat tidak melaksanakan mudik pada tahun ini. Yang kedua, masyarakat tetap harus berada di daerahnya masing-masing serta menjaga kebersihan dirinya dan kebersihan lingkungannya. Masyarakat tetap dapat berkomunikasi dengan keluarga yang ada di kampung halamannya menggunakan media sosial atau secara virtual. Dikhawatirkan apabila mudik tetap berlangsung yang identik dengan keramaian dapat mempercepat dan memperluas penyebaran virus corona. Bisa jadi masyarakat membawa virus corona ke kampung halamannya masing-masing dan menularkan ke anggota keluarganya sendiri. Apabila mudik tetap harus dilaksanakan karena suatu hal yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika sampai di kampung halamannya adalah mengkarantina atau mengisolasi dirinya selama 14 hari dan tidak berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Saya Muhammad Rizky Sabian dari Pokja 4 ingin menjelaskan tentang bagaimana sikap warga negara untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam social distancing, yaitu dengan cara menjaga jarak. Agar terhindarnya dari COVID-19 dan pengurangan wabah tersebut, yaitu yang telah disampaikan oleh Presiden pada saat tanggal 15 bulan 3 tahun 2020 di Istana Negara Bogor ya. Jadi oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan dengan cara belajar di rumah, ibadah di rumah, dan bersosialisasi di rumah. Oleh karena itu kita sebagai warga negara kita patut untuk mematuhinya dengan cara mengikutinya. COVID-19 banyak sekali membawa masalah dan dampak bagi bangsa Indonesia. Mulai dari sektor kesehatan, sektor ekonomi, sektor pariwisata, dan sektor-sektor yang lainnya terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Dengan semakin maraknya COVID-19 ini, membuat pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan untuk menanggulangi adanya COVID-19 ini yang begitu meresahkan. Di antaranya larangan untuk transit pihak luar ke dalam negeri maupun orang Indonesia ke luar negeri. Melakukan PSBB, pelarangan mudik bagi sebagian masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Apabila kita mengikuti seluruh aturan yang ada, tentu akan mendatangkan kebaikan untuk kita, dan kita dapat terhindar dari ganasnya virus corona ini atau COVID-19 ini. Maka dari itu, ikutilah himbauan dari pemerintah untuk kebaikan bersama. Tenang, hadapi, satukan kekuatan, kita bisa. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.